Saat ini aku cuma tamu di sini. Tapi sebentar lagi aku akan balik dengan status yang baru. Sebagai Nyonya Arga Dewantara. Ternyata gampang banget ya masuk ke istana kamu, Nabila. Sayangnya selama ini kamu cuma membangun istana pasir. Jadi gampang aku hancurin. Kamu jangan keluar dulu. Kenapa? Oh, kamu masih kangen sama aku? Enggak, di luar tuh ada temannya Raya. Mereka yang gapin kita di cafe Mariposa, inget kan? Tapi kan aku udah tegur dia, terus foto kita juga udah aku hapus. Ya tetap aja mereka gak boleh lihat kamu. Kamu mau keluar? Kenapa sih? Kamu mana janji? Gak akan menyelesaikan situasi kita demi masa depan kita. Ya, biarin aja dia tahu, biar Nabila tahu sekalian, biar kamu cepat cerak sama dia. Iya, aku tahu. Aku sayang sama kamu. Kamu tolong sabar ya. Sabar terus. Sampai berapa tahun aku harus nungguin kamu cerai sama Nabila? Bukannya emang kamu pernah bilang ya, kamu gak akan pernah bisa pisah dari Nabila. Tolong kasih aku waktu lagi. Aku sayang sama kamu. Dan aku akan pertahankan hubungan kita. Seperti apa yang udah kita impikan. Percaya sama aku. Aku akan pernah ninggalin kamu. Bunda, aku berangkat dulu ya. Cynthia sama Jeno mau bareng. Soalnya kita mau mampir dulu ke toko alat mau beli buat kakek. Ya udah kamu catat semua kan? Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Iya, Bunda. Ya udah. Udah deh sayang, hati-hati ya di jalan ya. Iya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kami berangkat dulu ya, Bu. Ya, hati-hati ya Pak. Baik. Pintunya ditutup ya, Non. Dadah. Ya, dah. Mas Arga kok lama banget ya? Mas? Aku jadi pergi. Di luar ada Nabila. Dia pasti nyariin aku. Udah. Calm down. Kayak ada yang ngobrol dari kamar tamu. Wilda ngobrol sama siapa ya?
masih di dalam? Iya. Oh, enggak, saya udah baca kok. Ya udah, saya cek semuanya. Ya udah, ini saya tutup dulu ya teleponnya, ntar saya telepon lagi ya. Ya. Kenapa Mbak? Enggak, saya tadi dari luar dengar orang lagi ngobrol. Kirain kamu ngobrol sama siapa, ternyata lagi telepon. Iya, itu tadi saya telepon sama karyawan saya. Terus saya sempat loudspeaker karena ada notes yang harus saya taruh di handphone. Suaranya kegedean ya, sorry. Enggak apa-apa, nggak ganggu kok. Kamu Mbak Nabila masih di sini, bukan tadi udah berangkat ya? Iya, itu Mas Arga handphonenya ketinggalan. Mbak, saya mau berterima kasih sekali lagi sama Mbak Nabila. Mbak Nabila udah biarin saya nginep di sini. Padahal semalam saya tuh lagi kalut banget, Mbak. Aduh, saya nggak tahu deh apa yang terjadi sama saya semalam kalau Mbak Nabila nggak nyamperin saya. Makasih banget, Mbak. Sekarang saya lebih siap untuk menghadapi semua masalah saya. Saya lebih tenang. Lagi pula saya kan nggak bisa lama-lama tinggal di rumahnya Mbak Nabila. Saya nggak mau ganggu keluarganya Mbak Nabila. Pasti juga Zura udah nyariin saya. Aku harus segera keluar. Mumpung Nabila masih ngobrol sama Wilda. Ya, kita kan sama-sama seorang perempuan. Dan sama-sama seorang ibu. Saya ngerti lah. Kadang-kadang kita tuh perlu waktu untuk diri sendiri. Kamu pasti bisa ngelewatin semua masalah kamu dengan lebih tenang. Makasih ya Mbak. Mbak Nabila itu perempuan yang kuat. Saya juga yakin permasalahan apapun yang Mbak Nabila hadapi sekarang, Mbak Nabila pasti bisa ngelewatinnya. Untung aja Nabila gak sempat mergokin aku keluar kamar. Kita saling mendoakan ya. Tapi kamu nyaman kan di sini? Nyaman Mbak, nyaman Mbak. Anaknya Mbak tuh lucu-lucu. Masya Allah. Nabila, kamu di sini? Udah ketemu handphonenya Mas? Udah sayang. Tadi keselip di laci meja kamar. Makanya agak lama nyarinya. Wilda, kita duluan ya. Soalnya ada keperluan mendadak. Ya, it's okay. Aku juga bentar lagi mau pergi kok. Pak Benny, tolong jawab pertanyaan saya dengan jelas dan jujur. Sejak kapan Anda telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saudari Erika hari ini? Udahlah Pak, udah. Saya nggak pernah melakukan itu Pak. Apa yang dituduhkan sama saya, itu semua nggak benar Pak. Saya difitnah. Udah deh, sekarang lepasin saya karena tempat saya bukan di sini Pak. Kalau Anda terus berkelit, atau Anda terus membantah, justru hal ini bisa memperkeruh suasana kasus Anda ini. Jadi sebaiknya Anda mengakui saja, agar proses penyidikan bisa berjalan dengan lancar. Saya harus ngomong berapa kali sih Pak? Saya nggak melakukan itu Pak, saya nggak pernah melakukan itu. Pak Wijaya. Ini berkasnya komandan. Terima kasih. Sama-sama. Kami punya bukti, yaitu hasil visum dari saudari Erika hari ini, bahwa Anda telah melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya. Dan kami juga punya bukti yang cukup kuat. Jadi Anda tidak bisa mengelak lagi, Pak. Ini buktinya.
Ternyata benar, Erika melakukan visum. Pasti karena dia terhasut oleh dokter pengecut itu. Oke, gini Pak. Saya tidak akan melakukan kekerasan kalau istri saya itu tidak selingkuh dengan dokter Riko, Pak. Dokter Riko? Aku nggak mau pulang. Aku nggak mau. Aku mau ketemu ayah. Iya kita pulang. Aku mau ketemu ayah. Aku mau ketemu ayah. Kita masuk dulu ya. Nggak mau, Bi. Lepasin. Aku mau ketemu ayah. Aku mau ketemu ayah. Bagas, kamu kenapa sayang? Ibu. Bu. Kenapa dibawa polisi, Bu? Jadi Bagas lihat Mas Benny dibawa polisi. Ayah salah apa, Bu? Bagas mau nyusul ayah. Sayang, kita masuk ke dalam rumah dulu ya. Bagas mau ketemu ayah. Bagas. Ternyata ucapan Mbak Selvia nggak terbukti. Bagas tetap mau Mas Benny bisa bebas. Walaupun Bagas tahu aku sering disakitin sama Mas Benny. Bagas mau ketemu ayah, Bu. Bagas nggak mau ayah dibawa polisi, Bu. Kita nggak bisa kesana sekarang, sayang. Makasih Bu, minta maaf ya. Aku nggak bisa kesana sekarang. Bagas mau ketemu ayah, Bu. Assalamualaikum. Bagas, kenapa sayang? Tante Nabila, ayah dibawa polisi. Bagas mau ketemu ayah. Bagas lihat kah? Aku udah berusaha untuk menghindar, Mbak. Tapi Bagas tetap aja lihat. Kamu temenin Bagas ya. Aku sama Nabila ngetemenin Benny untuk menjalani proses hukum. Besok aku sana dan aku akan kabarin kamu secepatnya. Tante Nabila. Bagas mau ketemu ayah. Temen Bagas ke kantor polisi, Tante. Halo Jeremy. Thank you ya udah nganter mobil saya. And anyway, untuk urusan restoran, kamu aja dulu yang handle ya. Nanti kamu dilihat ke saya, oke? Report ke saya kalau ada apa-apa. Alright, thank you. Wilda? Firman.
Mas, kamu tuh ngapain sih jegat aku? Ini kamu sampai nyerempet loh. Nggak tahu apa ini bahaya? Kamu yang nggak tahu bahaya. Bisa-bisanya ya, kamu deketin laki-laki yang sudah berkeluarga. Aku tuh capek loh ngomong sama kamu. Kamu nggak usah ngurusin urusan pribadi aku. Lagi kenapa sih? Nggak rela banget aku masuk rumah Mas Arga? Semua yang ada hubungannya sama Zura, aku akan ikut campur. Dan kamu sudah tahu itu. Apalagi Pak Arga akan menjadi ayah sambungnya Zura. Ayo dong, masa kamu nggak peka sih? Sekarang gini, kalau kamu di posisi jadi Nabila, bagaimana respons kamu? Bagaimana? Aku tanya. Kamu apa nggak ngerasa dihianati oleh suami sendiri? Dan kalau kamu punya perasaan, kamu nggak akan ngelakuin itu. Sepeduli itu kamu ya sama Nabila? Jangan-jangan yang dibilang Mas Arga benar. Suka kamu sama Nabila? Hah? Makanya kamu sampai deketin anaknya Raya? Iya? Mas, asal kamu tahu. Aku tinggal di rumahnya Nabila, Nabila sendiri yang nawarin. Kenapa kamu yang keberatan? Bener keterlaluan, Linda.